Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-akmalani ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah thumma amma ba'd. Ikhwah barakallahu fikum, kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Al-Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Waalaikumsalam. Pada pertemuan yang lalu kita ambil bagaimana pertemuan yang lalu kita baca Imam Sa'id bin Jubair dikirimkan pertanyaan oleh Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah, ya, bertanya tentang 6 masalah yang perlu dibahas oleh Imam Sa'id bin Jubair. Yang paling dasar sekali tentang akidah. Yang paling pertama kemarin dibahas, beliau bertanya tentang al-iman. Ya, kemudian bagaimana dijelaskan al-iman artinya at-tasdiq. Ya, sedangkan perwujudannya, realisasinya itu dengan an yusaddiqal abdu billah wa malaikatihi wa ma unzila min kitab wa ma ursila min rasul wa bil yaumil akhir. Ya, iman itu ini kita nyebutnya dengan usul al-iman atau arkan al-iman. Usulul iman atau arkan al-iman, prinsip-prinsip pokok fundamental, ya, yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian Imam Sa'id bin Jubair menjawab, iman itu esensinya adalah at-tasdiq. Tasdiq itu pembenaran, ya, yaitu meyakini, mengimani kebenaran Allah Taala, kemudian para malaikatnya dan seterusnya dari rukun iman yang 6. Dan insyaallah ta'ala antum semua pernah mempelajarinya di hadis Jibril, ya, dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 2. Kemudian poin kedua yang ditanyakan kepada Imam Sa'id bin Jubair adalah tentang makna at-tasdiq. Ya, kata beliau, wa tas'alu 'anit tasdiqi, dan engkau bertanya tentang tasdiq. Apa itu tasdiq? Wa tasdiqu an ya'mala al-'abdu bima saddaqa bihi min al-Qur'an. Nah, ini maksud daripada at-tasdiq. Ya, tasdiq secara bahasa pembenaran. Secara bahasa pembenaran. Dari kata saddaqa yusaddiqu. Apa itu saddaqa yusaddiqu? Membenarkan. Ya, membenarkan. Artinya meyakini kebenaran sesuatu. Saddaqa yusaddiq, meyakini ini benar. Bahasa Arabnya saddaqa yusaddiq. Mari saya bawakan contohnya di surat Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jadi huruf sad, dal, qa dengan huruf hamzah, mim, nun, iman dengan saddaqa itu satu makna, artinya meyakini sesuatu itu hak, meyakini sesuatu itu benar. Pertanyaannya,
Meyakini sesuatu itu benar, intinya apa? Esensinya apa? Hakikatnya apa? Apakah cukup dengan meyakini di dalam hati Allah Taala itu benar, kemudian tidak ada bukti dan wujudnya dalam amal? Itu yang dimaksud dengan tasdik di situ. Yang ditanya oleh Imam di situ, ya, oleh penguasa kepada Imam Sa'id bin Jubair. Dan beliau menjawab, ya, ini kalau antum mau melihat terjemahannya, saya sudah terjemahkan ini, ya. Anda bertanya tentang pembenaran atau tasdik. Ditanya di sini apa? Esensinya. Pengetahuan, kita mengetahui secara teori bahwasanya iman itu adalah pembenaran. Iman itu tasdik. Iman itu meyakini, membenarkan Allah. Yang mengimani Allah artinya apa? Meyakini kebenaran Allah, meyakini kebenaran Allah Taala tentunya, ya, tidak hanya sebatas pengetahuan teoritis dalam benak saja. Kalau kita tahu Allah itu ada, apakah itu definisi iman atau tasdik? Ahlussunnah tidak seperti itu mendefinisikan iman. Ya, mereka mendefinisikan iman ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Nanti di sini ada dari kitab-kitab akidah, ijma' Ahlussunnah ketika mereka mendefinisikan iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan, perbuatan. Karena hanya sebatas meyakini kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Islam, tapi tidak ada aplikasinya berupa ucapan, tidak ada perbuatan, ya, maka itu tidak dinamakan tasdik. Jadi yang namanya tasdik itu harus ada misdaq, harus ada pembuktiannya, harus ada misdaq. Antum mengatakan aku beriman kepada Allah, apa misdaqnya? Apa pembuktian antum mengatakan aku beriman kepada Allah? Karena iman itu tidak hanya sekedar angan-angan. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan. Ya, aku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, misdaqnya apa? Buktinya apa? Ya. Di sini beliau bertanya, apa itu tasdik? Apa itu pembenaran? Ya, Imam menjawab, yang namanya tasdik adalah an ya'malal 'abdu bima saddaqa bihi minal Qur'an. Tasdik itu adalah, ini lebih kepada penjelasan tentang esensi. Hakikat tasdik itu apa? Tasdik itu hakikatnya seorang hamba yang telah meyakini Allah itu hak. Dia bersyahadat. Dia meyakini Rasulullah hak. Dia bersyahadat. Hakikatnya adalah an ya'malal 'abdu bima saddaqa bihi minal. Hamba tersebut mengamalkan, waalaikumsalam, bima saddaqa bihi minal Qur'an. Mengamalkan Ba-nya di sini ba zaidah. Jadi nggak diterjemahkan, ya. Seorang hamba mengamalkan ma dalam ilmu bahasa Arab antum pernah belajar, ya. Di sini ada pelajaran bahasa Arab, ya. Nahwu ada kan? Ma ini namanya isim mausul. Ya. Namanya isim mausul. Kaedahnya di dalam ilmu al-asma'ul mausulatu tufidul umum. Isim-isim mausul memberikan makna umum, sehingga kalau diterjemahkan ma bisa diterjemahkan kulla atau jami'an. An ya'malal 'abdu bima saddaqa bihi minal Qur'an artinya seorang hamba yang beriman kepada Allah, Rasul, rukun iman yang 6, ya,
dia harus ada pembuktiannya. Dengan apa? Dengan mengamalkan ma saddaqa bihi minal Qur'an. Semua tanpa terkecuali. Karena kalau dia memilah dan memilih, dia tidak termasuk mukmin, tidak termasuk musaddiq. Karena yang namanya tasdiq apabila dia meyakini Allah hak, Rasulullah hak, konsekuensinya dia mengamalkan semua ma saddaqa bihi, semua yang dia yakini kebenarannya, ya, yang telah diwahyukan di dalam Al-Quran. Pertemuan yang lalu, Ana telah berikan mukadimah kepada antum. Seorang manusia tidak mungkin mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tak mungkin. Ya, karena Allah mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Kemudian Allah menjelaskan ada 3 cara manusia dapat mengetahui perintah Allah dan larangan Allah. Masih ingat tak? Catatannya masih ada. Ya, Allah, kita manusia dapat mengetahui perintah Allah dan larangan Allah hanya melalui 3 cara. Kita sepakat Allah menciptakan kita dengan tujuan apa? Hikmahnya apa? Allah menciptakan kita ada hikmahnya apa itu? Ibadah. Ya, tidak dinamakan ibadah kecuali apabila diperintahkan oleh Allah. Baru namanya ibadah. Ya, karena kita katakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Amruna itu perintah kami, harus ada perintahnya baru dinamakan ibadah. Kalau tidak ada perintah dari Allah maka itu bukan ibadah. Baik. Kita tidak mungkin mengetahui perintah Allah atau kebalikannya larangan Allah, ya, secara langsung dari Allah berbicara kepada kita, tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena Allah telah menafikan hal tersebut. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab." Ya, tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin, tidak bisa seorang manusia Allah berbicara langsung dengannya, tidak mungkin. Ya, mustahil. Di dunia ini tidak mungkin. Kecuali itu berupa wahyu, satu. Kedua, au min wara'i hijab, atau melalui hijab. Allah berbicara dengan manusia tapi dari belakang hijab. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia di Isra Mi'rajnya, pada malam Isra dan Mi'raj, salat yang 5 waktu, itu Allah langsung berbicara kepada Nabi. Ya, Nabi langsung berbicara kepada Allah. Paham ya? Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Di Sahih Muslim Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah pada malam Isra? Apakah engkau pernah melihat Allah langsung?" Kata Nabi, "Nurun an-nar." Cahaya. Ada cahaya yang menghijab. Tidak mungkin aku dapat melihat Allah. Sekarang di dunia, sebelum kiamat, tidak ada yang mampu melihat Allah. Ya, ini adalah perkara yang ijma' mutawatir. Ya, ini perkara yang ijma' dan salah satu berita yang mutawatir di kalangan para ahli hadis. Bahwasanya Allah hanya akan dilihat oleh kaum mukminin nanti di akhirat. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kemudian ketika ada yang mengaku dirinya mampu melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala misalnya di dunia, ya,
Allah bicara dengannya langsung, maka ketahuilah itu pasti dusta, karena dia telah dustakan oleh Al-Quran dan ayat-ayat Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, tidak mungkin manusia diajak bicara langsung oleh Allah, lakukan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini, gak mungkin, kecuali itu berupa wahyu. Kedua, atau Allah berbicara dengan manusia, tapi itu dari balik hijab. Ya. Nah, kemudian ketiga, Allah mengutus utusan kepada manusia. Melalui utusan tersebut, Allah mewahyukan kepada manusia apa yang Ia kehendaki. Ya, sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril sebagai rasul dari kalangan malaikat, ya, sebagai rasul dari kalangan malaikat, nanti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ya, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari di kitab di bab Badil Wahyi. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang panjang. Ya, Aisyah menceritakan awal ma budi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi tidak mungkin manusia itu bicara langsung, tidak mungkin. Ya, bagaimana Allah sebutkan di surat Asy-Syura, ya, ayat 51. Ketika manusia tidak mungkin diperintah langsung oleh Allah kecuali berupa wahyu, Allah tidak mewahyukan itu kecuali kepada para rasul. Ya. Manusia biasa bukan rasul tidak mungkin memperoleh wahyu, tidak mungkin. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, di akhir surat Al-Kahf, apa bunyi ayat? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Jadi Nabi itu disifatkan dengan dua sifat, Abdullah wa Rasulullah, ya kan? Hamba Allah, ini manusia biasa. Karena dia manusia biasa, diciptakan oleh Allah untuk tujuan ibadah, maka Muhammad itu Abdullah. Kedua, beliau adalah Rasulullah. Dengan apa dia dibedakan manusia biasa dengan Rasul? Wahyu. Maka dikatakan, ya, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan kepada umatmu Muhammad, aku ini hanyalah basyar, manusia seperti kalian. Kalau aku manusia seperti kalian, maka aku adalah Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Tidak boleh memutuskan aku, memposisikan aku seperti posisi Allah. Ini pertama. Kedua, beliau Rasulullah, utusan Allah dari mana? Yuha ilayya. Allah wahyukan kepada. Ini bedanya. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hanya melalui wahyulah manusia dapat mengetahui perintah Allah dan larangan Allah. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ada dua. Bagaimana kita terangkan pertemuan yang lalu, ya, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dua. Yang pertama namanya al-wahyu al-matlubu. Ya, yang kedua al-wahyu al-mantuq. Al-wahyu al-matlub, wahyu yang dibaca. Ya, ini mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran memang dari dulu itu sudah akan dibukukan. Ya, al-wahyu al-matlub. Matlubu itu yang dibaca. Kedua, al-wahyu al-mantuq. Wahyu Allah kepada Nabi, kemudian Nabi mengucapkan wahyu itu kepada manusia. Kayak Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang dia ucapkan itu
hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu dua, wahyu matlu, wahyu baik. Al-wahyul matlu itulah Al-Quran. Itulah kitab suci Al-Quran ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Imam mengatakan tasdik itu hakikatnya apabila orang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para malaikat, kepada kitab suci, hari kiamat, takdir, beriman kepada rukun iman, hakikatnya adalah dia haruslah mengamalkan semua yang dibenarkan dalam Al-Quran. Ya, yang dia imani dalam kitab suci Al-Quran, gak boleh dia amalkan sebagian, dia tinggalkan sebagian, gak boleh. Ya, karena inilah ciri kaum yang dimurkai oleh Allah. Allah katakan kepada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Sebagian kamu amalkan yang cocok dengan hawa nafsu kamu, yang tidak cocok kamu tinggalkan. Ya, ini bukan tasdik, ini bukan iman. Hakikat iman, hakikat tasdik adalah apapun yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran atau apapun yang dibenarkan dalam kitab suci Al-Quran, dia meyakini itu benar, maka dia mengamalkan. Jamaah fillah, kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu ada dua struktur, ada dua pola kalimatnya. Ayat-ayat Al-Quran itu ada dua. Ada namanya ayat khabariyah, yang kedua namanya ayat tolabiyah. Ya, itu ada spidol nggak? Iya, belakang kayaknya ada spidol tuh. Ayat Al-Quran itu yang kita yakini, Al-Quran kita yakin benar, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, Al-Quran yang kita yakini benar, kita amalkan, itu ada dua ayatnya. Ada ayat ya namanya al-ayah al-khabariyah. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya al-ayat at-talabiyah. Ya, al-khabariyah, ada al-ayat at-talabiyah di Al-Quran. Apa artinya al-ayatul khabariyah? Khabar itu artinya berita, informasi. Ayat-ayat yang berisi informasi atau berita, baik itu tentang kejadian-kejadian di masa lampau atau kejadian-kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Contohnya Allah berfirman di surat Al-Qasas atau di surat Al-Anbiya tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan kaumnya ya. Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'am. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia berdiam dan menetap istiqamah mendakwahkan kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. Jadi term waktu dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya itu 1000 tahun kurang 5. Ya. Di surat Nuh Allah ceritakan setiap kali didakwahkan semakin bertambah kufur kaumnya.
Ya. Setiap kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Ya, tutup telinganya, tutup ini, enggak mau dengar. Ya, wa asarru wastakbaru istikbar. Sambil thumma inni da'utuhum jihar. Ya. Aku dapat 1000 tahun antum bayangkan. Kita sekarang hidup paling lama manusia 200 tahun paling lama. Ya, ada manusia paling nggak 150 tahun, itu udah lama banget. Karena umat Muhammad 60 sampai 70. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Ya, dan kita meyakini pasti benar karena Allah memberitakan di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berisi khobar, informasi berita, kejadian yang lalu, kejadian yang masa datang, atau perkara-perkara gaib, kewajiban kita, respon kita harus meyakini kebenaran tersebut dan tidak boleh ada keraguan sedikit. Ya, al-ayatul khabariyah, kewajiban kita terhadapnya adalah al-imanu biha imanan jazim, mengimaninya dan meyakini apa yang diberitakan oleh ayat tersebut itu pasti benar tanpa keraguan sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, ayat thalabiyah. Ayat yang berisi tolab. Tolab itu artinya tuntutan. Tuntutan dari Allah ada dua. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ya, tolab itu tuntutan. Allah menuntut kita. Kita mengaku amantu billah. Ya, setelah mengatakan amantu billah, ada konsekuensinya apa itu? Terima tuntutan dari Allah. Allah menuntut kita sebagai manusia. Ya, tuntutan Allah ada dua. Ada namanya thalabul fi'li, yang kedua thalabut tark. Ya, dan thalab ini ada dua. Ada thalabul fi'li, kedua thalabut tark. Allah menuntut kita untuk melakukan sesuatu dan Allah menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu. Ya, thalabul fi'li ini yang dinamakan al-amru atau perintah. Thalabut tarki ini yang dinamakan an-nahyu atau larangan. Ya, kalau antum belajar bahasa Arab, belajar di antum sorof belajar di sini ya. Nahwu sorof belajar kan? Kata kerja kan ada 3 tipologi kata kerja. Ada madhi, mudhari, amr. Nah, perintah itu ya Allah mengatakan misalnya aqimu as-sholata. Ya kan? Ini bentuknya apa? Perintah. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ayat ini lafaznya aqimu, lafaznya amr. Apa ini? Allah menuntut kita untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Apa itu iqamatus sholat? Kedua, thalabut tark. Allah menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu. Namanya an-nahy. Ya, dalam bahasa Arab nanti polanya itu dengan menggunakan huruf la. La an-nahyah. Allah mengatakan misalnya la taqrabu az jangan kalian mendekati zina. Bukan jangan berzina, jangan mendekati. Berarti Allah menuntut kita untuk meninggalkan segala hal
yang menjadikan orang itu mendekat kepada zina. Artinya awalnya dia jauh dari zina. Paham ya? Kemudian hal-hal yang menjadikan Anda melangkah dan mendekat kepada zina itu semua dituntut oleh Allah agar kita meninggalkan. Itu namanya thalabut tarki. Bahasa Arabnya an-nahyu. Terjemahannya adalah larangan. Ayat Al-Quran yang kedua, ayat thalabiyah itu berisi dua, perintah dan larangan. Ya. Allah. Jadi ayat thalabiyah itu berisi perintah dan larangan, al-amru dan ada an-nahy. Dua-duanya ini diambil dari ayat thalabiyah. Sebagaimana nanti diambil dari hadis thalabi juga. Ya. Kayak takwa itu kan apa ringkasan takwa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan itu, ya kan? Tidak mungkin orang bisa bertakwa jika dia tidak tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah. Tidak mungkin. Saya takwa, saya bertakwa. Apa perintah dan larangan Allah? Nggak tahu itu. Maka tidak benar pengakuan yang seperti itu. Jadi al-amru perintah, an-nahyu larangan. Ya, apa kewajiban kita jika datang perintah Allah dan jika datang larangan Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban kita al-imtithal. Apa itu imtithal? Ya. Apa itu imtithal? Tunaikan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati, tidak ada rasa malas dalam hati. Penuh kebahagiaan ketika didengar perintah Allah, penuh kebahagiaan melaksanakannya. Ketika ini larangan Allah, penuh rasa takut sehingga menjauh darinya. Itu namanya imtithal. Allah meringkasnya dengan dua kata, sami'na wa ata'na. Jika datang perintah dan larangan Allah, orang mukmin, orang yang musaddiq, ya, perwujudan dari iman dan tasdiknya itu ada pada reaksinya, ada pada pengamalannya. Berupa apa? Dia bilang sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, diam dua. Ya, sami'na wa ata'na, dia beramal. Ya, sami'na wa ata'na, dia beramal. Apa yang Al-Quran perintahkan, dia amalkan. Apa yang Al-Quran larang, dia tinggalkan. Apa yang Al-Quran informasikan, beritakan, dia yakini seyaki-yakinya itu pasti benar. Ya. Nanti antum kalau belajar ilmu Al-Quran lebih dalam lagi, di dalam kajian ilmu Al-Quran itu tafsirnya lebih dalam. Ya, mereka membahas ini namanya al-ijaz al-ilmi. Ya, Al-Quran itu diantara kemu'jizatannya itu tampak pada ya dibukanya pintu-pintu ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Itu dipelajari dari Al-Quran. Ya, orang kafir mempelajari bahwa nyamuk itu adalah sesuatu yang Allah jadikan perumpamaan di surat Al-Baqarah. Ya kan? Masalan ma ba'udah nyamuk. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah nyamuk. Seekor ba'udatan sama fauqaha, atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Ya, orang orientalis mempelajari ayat ini, ya, di zoom nyamuk itu, dilihat pakai apa mikro, kacamata mikro biar kelihatan besar. Didapatkan di sayap nyamuk ada makhluk kecil yang jumlahnya cukup banyak di satu sayap. Apalagi kedua-duanya. Sayap nyamuk ada berapa? Setiap sayap ada beberapa mikroorganisme yang hidup di atas.
ya, yang itu mereka mempelajari dari ayat innallaha la yastahi. Zaman dulu tidak diketahui bahwasanya ada binatang yang hidup di sayap nyamuk. Paham ya? Oleh ijaz al-ilmi di dalam Al-Quran itu salah satu bentuk kemujizatan. Intinya apa yang ada di dalam Al-Quran berupa berita-berita atau perintah dan larangan Allah, orang yang ada tasdik, pembenaran dirinya terhadap kitab suci yang dia imani adalah mengamalkannya. Jika itu berita, dia yakini benar, tak mungkin salah. Dia imani dan tidak mungkin ragu sedikit. Dan jika itu perintah atau larangan, dia laksanakan. Larangan dia tinggalkan. Ya, itu baru namanya tasdik. Ngaku tasdik, tapi perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dia langgar. Ya, maka itu mencoreng nilai tasdiknya. Makanya orang yang melanggar larangan dan perintah Allah disebut dengan nama mukminun, tapi dia naqisul iman. Dalam kajian akidah, dia mukmin tapi naqis iman. Dia beriman tapi imannya itu kurang. Tasdiknya kurang. Meskipun dia banyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak ada tasdiknya, perwujudannya, tidak ada misdaknya, pembuktiannya tidak ada. Karena dia melanggar larangan atau tidak melaksanakan perintah.